Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Wahyu Ramadhani, NIM 2017-203. Di sini saya akan menjelaskan rangkaian dari modul 3 Piranti Cerdas, yaitu yang pertama WMOS, yang kedua resistor, yang ketiga papan, yang keempat kabel, dan yang kelima adalah lampu. Kabel putih dihubungkan ke port G dan yang satunya dihubungkan ke resistor. Setelah itu yang kabel merah dihubungkan ke port D5 menuju ke lampu LED. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Maulana, NIM 2017-233. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang namanya aplikasi monitoring melalui HP. Baik, selanjutnya membuka websitenya yaitu appinventor.mit.edu, lalu membuka project baru dan memberikan nama project. Setelah itu bisa langsung melakukan desain. Jadi di sini melakukan pemilihan. Yang pertama ada layout. Jadi layout menyesuaikan. Jadi di sini ada 2 layout. Yang pertama lebih tepatnya 4, vertikal dan horizontal, dan label 1 dan text box. Yang label ini ada pada di IP address dan text box ini untuk memasukkan IP-nya. Lalu selanjutnya ada halaman yang kedua, yaitu berupa buttonnya. Jadi kita bisa mengakses buttonnya dari gambar berikut. Lalu ada penambahan web, text speech, dan juga speech recognizer. Jadi ini untuk menyambungkan HP dari HP menuju ke websitenya tersendiri, dan juga melakukan pengecekan kata yang disesuaikan dengan program dan pengecekan suara. Lalu selanjutnya masuk ke bagian blok. Jadi di sini menyesuaikan dengan modul yang sudah diberikan, apa-apa saja yang perlu dimasukkan dalam bloknya. Dari button, jadi kliknya. Jadi ketika melakukan klik, maka akan langsung mencari tahu kata apa yang disebutkan oleh pengguna. Lalu setelah itu melakukan pengecekan. Setelah pengecekan, jika sudah menyesuaikan dengan webnya, maka dari speech recognizer-nya itu sendiri akan menjawab dengan kata OK. Bisa dilihat menyesuaikan dengan ini yang ada di modul. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya akan melanjutkan di bagian script yang akan diimplementasikan ke dalam rangkaian Arduino yang sudah dirangkai oleh saudara Krisna tadi. Langsung saja kita akan mereview tandingan yang sudah kita buat. Nah, untuk yang dalam scriptnya ini tersedia, kita harus implementasikan sebuah library. Library yang kita pakai adalah ESP8266 Wi-Fi. Nah, ini digunakan sebagai konektor ke WiFi yang kita pakai atau kita sambungkan di laptop ini. Nah, WiFi yang kita sambungkan ini adalah WiFi penghidupan kita, yaitu kita sambungkan SSID-nya, nama WiFi-nya dan passwordnya yaitu sayang ibu. Nah, di dalam servernya ini kita ambil portnya itu 80. Sebenarnya port 80 itu sebagai port lokal. Nah, untuk yang server port yang udah tersedia itu memang udah disediakan 80. Nah, sekarang di setup kita pakai serial bikinnya, kita ambil 115.200. Nah, itu digunakan untuk kecepatan dimana nanti penguploadan dan pemrosesan dalam Arduino-nya itu sendiri. Nah, ketika ada delay, delaynya itu ketika nanti kita akan memproses sebuah Arduino ke dalam Wi-Fi dan konektor Wi-Fi-nya nanti akan disambungkan kembali. Bagaimana cara mereka untuk mendapatkan IP dan sebuah informasi dari Wi-Fi itu sendiri. Nah, untuk outputnya tadi kita sudah rangkai berupa portnya itu yaitu disambungkan ke D5 sebagai outputnya. Lalu untuk uploadnya itu kita ambil ke D5 dan kita sambungkan ke LED yang sudah ada di rangkaian tadi. Nah, untuk di connect Wi-Fi-nya itu kita ambil SSID-nya itu sebagai
port IP yang akan muncul ketika kita konekkan. Nah, IP-nya itu sendiri kita diambil dari Arduino-nya itu dari IP lokal dari WiFi-nya itu sendiri. Nah, di sini dia tuh memproses gimana sih WiFi cara nyambung dari WiFi-nya itu, yaitu dengan memasukkan SSD dan password yang sudah kita setting tadi. Nah, untuk yang untuk yang delay-nya itu tadi, nah untuk menangkap IP-nya tadi, ketika ada status dia itu connect, maka dia akan menangkap IP sesuai dengan apa yang nanti didapatkan oleh Arduino-nya sendiri. Nah, di request nya ini dia akan membaca apa sih yang diperintahkan atau apa aja sih yang akan dibaca komen-komennya. Nah, yang pertama adalah komen matikan. Matikan ini adalah komen untuk mematikan LED, di mana nanti LED-nya akan di-outputkan sebagai bilangan biner yaitu 0. 0 itu artinya berarti tidak ada output, tidak ada proses yang akan dijalankan. Hasilnya akan mati di dalam LED itu. Nah, selanjutnya adalah nyalakan. Menyalakan itu membuat LED-nya menjadi nyala. Nah, nyalakan itu nanti akan membuat LED outputnya menjadi 1, yaitu dia akan menyala. Dan yang terakhir adalah disco. Disco ini output LED sebagai LED yang akan mengeluarkan cahaya bling. Bling seperti apa? Dia akan tes bagaimana cara dia delay dan bagaimana cara dia nyala dan mati juga. Nah, untuk yang klien yang flash tadi, begitu juga untuk yang connect ke HTML dan IP yang udah kita konekkan dalam monitoring HP itu sendiri. Berikut tadi komen-komennya yang sudah saya jelaskan. Mungkin setelah ini kita akan langsung mengimplementasikan sebuah aplikasi yang sudah kita buat, lalu kita implementasikan juga codingan ini ke dalam Arduino dan kita akan lihat hasilnya setelah ini. Nama saya Muhammad Anasada Mahendra, yang saya 2017-2024. Di sini saya akan menjelaskan hasil implementasi dari hasil coding tadi, yaitu hasil coding nanti kan diproses di copy ke Arduino, terus nanti kita sambungkan ke HP agar hasilnya bisa diproses ke alat piranti tadi. Di sini terlihat hasil dari codingan tadi. Ini adalah IP yang untuk menghubungkan HP dan laptop kita. Nanti tinggal kita tulis di IP address ini. Setelah kita tulis, langsung kita ketik selesai dan dimasukkan. Setelah itu nanti kita pencet tombol mic ini. Nanti akan muncul tulisan Google. Dia akan menunjukkan hasilnya. Untuk proses selanjutnya, untuk mengkonekkan HP dan PC atau laptop kita berpaling ke website MIT ini. Terus untuk mengkoneknya kita menggunakan Connect AI Companion. Nah, di sini nanti kita akan scan QR untuk menyambungkan hasil yang tadi. Yaitu tinggal kita scan aja, scan QR kode. Setelah scan QR, kita tunggu prosesnya lagi. Ya, kalau sudah connect nanti seperti ini. Sekarang kita akan mencoba proses untuk menyalakan lampu. Dan saya coba nyalakan. Di sini terlihat sudah berhasil hasilnya. Dan tadi ada 3 fungsi, yaitu matikan, nyalakan, atau disco. Yang nanti kalau disco itu lampunya kelap-kelip. Disco. Ya, di sini terlihat hasilnya dan ini langsung diimplementasikan dan berhasil. Yaitu lampunya kelap-kelip seperti lampu disco. Dan untuk mematikannya tinggal kita pencet lagi terus ngomong matikan. Matikan. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan atau salah kata yang ada. Dan saya tutup presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.